Selamat pagi rekan-rekan investor. Hari tanggal 6 April 2020, kita akan bahas lanjutan dari video pertama tentang market bottom. Banyak yang bertanya kepada saya, kapan sih kita tahu kalau market itu sedang takut, khawatir, atau bahkan panik? Nah, hari ini kita akan bahas sedikit mengenai hal itu. Ya, seperti biasa, kita sudah bersama narasumber kita, Johan Harsa. Selamat pagi, Johan. Rapi banget. Nah, Johan, kemarin kan sempat bilang mengenai market fear, bahwa kita saat ini sedang mengalami ketakutan pasar. Sebenarnya ada nggak sih indikator yang menunjukkan tingkat ketakutan pasar itu? Iya, ada. Jadi sebenarnya di market itu ada yang dinamakan fear and greed indicator. Kalau rekan-rekan investor pernah mendengar Warren Buffett, dia pernah mengatakan bahwa be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Nah, untungnya kita saat ini di era teknologi, bahkan ketakutan pasar pun sudah bisa diukur lewat indikator tadi. Cuman memang kadang parameternya cukup banyak dan agak kompleks. Contohnya adalah Fear and Greed Index yang dimiliki oleh CNN. Linknya bisa dilihat di sini. Nah, indeks ini terdiri dari berbagai macam indikator. Antara lain yang pertama itu adalah put and call options. Ini adalah indikator yang menunjukkan seberapa banyak investor yang membeli opsi jual atau beli. Semakin banyak investor yang membeli opsi beli, ini menunjukkan bahwa pandangan investor terhadap pasar itu akan bergerak naik atau bullish. Yang kedua itu adalah market volatility. Ini adalah indikator untuk menunjukkan seberapa fluktuatif pasar. Contohnya pada indeks berikut ini adalah indeks fix. Ya, indeks fix ini menunjukkan volatility atau fluktuasi di pasar. Semakin tinggi level fix index ini, berarti semakin tinggi volatilitas di pasar, artinya semakin tinggi juga ketakutan di pasar. Rekan-rekan investor bisa melihat perbandingannya pada saat tahun 2008, pada saat global crisis, dibandingkan kemarin, ya di mana level ketakutan ini hampir sama. Kemudian yang ketiga itu adalah safe haven demand atau permintaan terhadap aset aman. Dalam hal ini adalah obligasi. Jadi kalau banyak investor memilih untuk membeli obligasi dibandingkan saham, ini juga berarti masih ada ketakutan di pasar. Nah, ini adalah Fear and Greed Index yang saya ambil dari CNN per tanggal 2 April. Bisa dilihat bahwa saat ini masih cukup tinggi level ketakutan di pasar. Nah, itu kan Amerika. Kalau Indonesia, ya sebentar, sebelum saya ngomong. Indikator ketakutan pasar di Indonesia bisa dilihat dari CDS level atau Credit Default Swap. Secara sederhana, CDS level ini bisa berarti premi risiko suatu negara. Artinya semakin tinggi CDS level, semakin tinggi risiko suatu investor untuk berinvestasi di negara tersebut. Ya contohnya pada grafik di samping. Ini adalah CDS level Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Rekan-rekan investor bisa lihat bahwa dalam beberapa minggu terakhir CDS level kita naik cukup signifikan. Ya ini seiringan dengan nilai saham yang menurun, obligasi, dan juga nilai rupiah yang terdepresiasi terhadap US dollar. Nah, memang good news-nya dalam beberapa hari terakhir, CDS level ini agak menurun. Ya, kemarin rupiah kita sempat terapresiasi, begitu juga dengan pasar saham. Tapi bad news-nya, perjalanan pasar modal kita ini masih akan cukup panjang, masih akan banyak goncangan. Contohnya saja kemarin Ibu Sri Mulyani baru saja menyampaikan skenario kemungkinan terburuk dari ekonomi Indonesia tahun ini, di mana pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai minus 0,4%, rupiah bisa saja mencapai 20.000, dan current account deficit kita bisa mencapai minus 5% dari PDB. Ya tentunya berita-berita negatif ini masih akan diimbangi oleh berita-berita positif yang akan datang. Contohnya seperti stimulus-stimulus yang akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah Indonesia. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai investor? Ya, sebenarnya dari video yang sebelumnya kita lebih mengerti mengenai valuasi yang sangat menarik, baik itu pasar saham, obligasi, dan rupiah sekarang sudah sangat under value. Kemudian kita juga mengerti bahwa pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia akan berusaha sekuat tenaga untuk menopang ekonomi negara yang masing-masing dengan pemberian stimulus-stimulus tambahan. Nah, hari ini kita lebih mengerti mengenai fear and greed indicator. Berarti sebagai investor, kita bisa lebih bijak untuk menentukan kapan saat yang tepat untuk masuk kembali ke pasar secara lebih agresif. Saya pribadi saat ini saya lebih milih untuk berinvestasi di aset yang lebih defensif dan aman sambil menunggu ketakutan di pasar itu mulai berkurang. Baru saya akan mulai berinvestasi kembali ke aset-aset yang lebih beresiko. Oke Johan, thank you atas infonya, luar biasa sekali. Sehat selalu ya. Baik rekan-rekan investor, demikian market update hari ini. Semoga berguna dan bisa menjadikan kita investor yang lebih bijak.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu.